menikah dengan orang yang dicintai adalah mimpi semua orang. Akan tetapi, untuk sampai ke sana, tentu kita akan melewati jalan panjang yang berliku-liku. Asal kita tidak menyerah, maka kita akan mendapatkan cinta dari orang yang kita damba itu. Begitupun yang ada di pikiran seorang gadis cantik yang bernama Alexia Rahayu. Kisah cintanya ternyata tidak semulus teori. Dia bahkan terpaksa menarik diri dan melangkah ke arah yang berlawanan dengan pria yang dicintainya. Alexia terpaksa harus mengambil keputusan yang begitu menyakitkan, karena hati dan jiwanya berulang kali dihancurkan oleh suami yang ternyata mencintai kakak kandungnya sendiri. Dan mereka sudah menjalin hubungan dalam waktu yang lama. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukung channel ini supaya terus bisa menghadirkan kisah-kisah menarik yang bikin kalian baper, mikir, atau terkejut. Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Selamat menonton. Saya terima nikah dan kawinnya Alexia Rahayu binti Abdul Aziz. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seorang pria mengucapkan akad nikah dengan sangat lancar dan lantang, seolah sudah lama mempersiapkannya. Namun, di wajahnya sama sekali tidak terlihat ada binar kebahagiaan. Alhamdulillah, kedua pihak keluarga dan tamu undangan melanjutkan berdoa tanpa memperhatikan raut wajah Rashid yang terlihat tidak siap dengan pernikahan ini. Karena setelah mengucapkan akad nikah, dia malah melirik ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Rashid tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang baru dinikahinya, dan dia bahkan memalingkan wajahnya ketika Alexia Rahayu berjalan mendekat ke arahnya. Alexia juga merasakan ada yang tidak beres dengan suaminya, Rashid. Namun, dia menepis semua pemikiran buruknya ketika melihat senyuman indah yang terlukis di wajah orang tuanya. Aku baru saja menikah, jadi tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Alexia tersebut ke arah Rashid, yang lagi-lagi malah memalingkan wajahnya. Tapi tidak lama pria itu langsung berbalik dan menatap Alexa. Maaf kalau aku tidak melihatmu, lirih Rashid terdengar romantis. Wajah Alexa bersemu merah, tapi dia tetap mengambil tangan kanan Rashid dan menciumnya. Sementara Rashid membacakan doa di ubun-ubunnya. Hanya saja tidak ada kecupan di momen ini. Hanya tipuan yang berlangsung beberapa detik saja. Mereka melakukan sungkeman kepada orang tuanya, lalu para sesepuh di keluarga mereka. Setelah selesai, mereka kembali duduk di sofa pengantin sambil menyalami para tamu undangan. Seorang wanita bahkan menangis di pelukan Alexa karena berat melepaskan adik yang sangat dicintainya. Wanita itu bernama Dea Purnamasari, kakaknya Alexa. Karena Dea belum mau menikah, dia terpaksa mengikhlaskan adiknya untuk menikah lebih dulu. Walau berat, dia akan berusaha untuk menjalani semuanya seolah tidak ada apapun. Maaf kalau aku sudah melangkahi kakak. Ya, Alexia memberikan pelukan terbaiknya. Tidak apa, justru kakak mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau menjalankan keinginan kakak, balas Dea cepat. Pernikahan Alexa dan Rashid memang tidak terjadi begitu saja. Rashid awalnya hanya mencari calon istri, tapi dia tidak mengatakan kalau dirinya sudah mencintai wanita lain yang entah siapa. Namun, orang tua Alexa langsung memperkenalkan Dea padanya. Tapi sangat disarankan dia menolak untuk menikah muda. Karena kedua keluarga sudah saling mengenal, Alexa bersedia menggantikan Dea untuk menikah dengan Rashid. Terlebih pria itu adalah teman masa kecil yang dicintai sejak dulu hingga sekarang. Ditambah lagi, Dea memang meminta Alexa untuk menikah lebih dulu. Katanya karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuanya sambil mengejar cita-cita. Melihat kedekatan dua wanita yang ada di sampingnya, hari Rashid sedikit memanas. Jadi, dia berusaha untuk menjauhkan keduanya dengan menarik tangan Alexa. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Dea jatuh di atas tubuh Rashid dan keduanya sama-sama menatap dalam diam. Melihat kedekatan suami dan kakak perempuannya, Alexia sama sekali tidak ada rasa curiga. Dia bahkan mengeluarkan ponsel dan memfoto kedekatan keduanya. Kalian sangat serasi. Andai saja pengantin wanita hari ini adalah Desa, pasti semua orang akan memuji mereka adalah pasangan yang sempurna. Alexia terus melakukan perang batin sambil mengamati keduanya. Ibunda Rashid yang melihat hal itu langsung bangkit dan menarik Dea menjauh dari anaknya. Meski sudah lama kenal, tapi ibunya Rashid sangat tidak suka dengan kedekatan anaknya dengan Dea. Terlebih sekarang, dia sudah menjadi seorang suami. Kamu harusnya bisa jaga jarak dengan perempuan lain selain istrimu, tegas Ibu Rashid meningkatkan. Iya, Bunda, aku juga tahu. Tapi apa yang baru saja terjadi itu memang di luar kendaliku. Rashid mengalihkan tatapan dari ibunya
Dia seolah tidak terima dengan apa yang baru didengarnya. Karena tidak mau berdebat di pernikahan anaknya, Ibu Rashid kembali ke tempat asal dia duduk. Sementara Alexia hanya tersenyum. Dia terlalu polos untuk melihat apa alasan yang ada di balik kemarahan ibunya Rashid. Aku keluar sebentar ya. Rashid berjalan keluar gedung tanpa menunggu jawaban Alexa yang baru saja menggerakkan bibirnya. Sudah, jangan terlalu mencurigai suamimu. Kasihan dia. Dea tiba-tiba muncul dan berusaha memberikan nasihat kepada adiknya. Alexia lagi-lagi hanya tersenyum. Tapi kebiasaannya itu justru membuat kedua tangan Dea mengepal kuat. Kenapa kak? Alexa bertanya dengan polos. Secepat kilat Dea mengubah ekspresi wajahnya. Tidak ada, aku hanya merasa perutku hari ini terasa sangat mulas. Kilahnya berbohong. Mau aku carikan obat? Alexa langsung bangkit dan menawarkan diri. Dia memang seperti ini. Sejak kecil, dia sudah berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Walau dia sendiri harus terluka, termasuk memberikan segala hal yang diinginkan Dea. Padahal dia juga menginginkannya. Hanya menikah dengan Rashid satu-satunya pilihan yang buat sendiri, dan itulah mimpinya yang tercapai. Dalam masalah pelajaran saja, dia lebih memilih berputar-putar bodoh daripada harus mendapatkan peringkat atau juara yang akan membuat Dea sedih. Tidak perlu, aku mau cari angin saja di luar. Dea keluar gedung dengan wajah gembira. Sementara Alexia hanya menatap punggungnya dengan tatapan aneh atas perubahan raut wajah kakaknya. Teteh, sini! Seorang anak kecil yang diperkirakan berusia 1,5 tahun menggoda Alexa dengan tingkah lucunya. Alexia yang sangat suka terhadap anak kecil, terlebih anak yang barusan memanggilnya, adalah anak yang selalu dia asuh. Tanpa sadar membuatnya mengerakkan kaki dan berjalan ke arah luar gedung. Anak baik, jangan lari-larian. Kedua tangan Alexia mengangkat gaun yang dipakainya dan mulai mencari anak perempuan yang lucu dan imut itu. Sayangnya di tempat ini, dia tidak melihat siapapun selain para tamu undangan. Teteh sini! Suara anak kecil itu kembali terdengar. Sayangnya, tubuh mungilnya sama sekali tidak kelihatan. Jadi, Alexia merasa sedikit kesusahan mencarinya. Alexa berjalan ke sana dan kemari untuk bisa menangkap anak sepupu yang sangat lucu. Tapi pencariannya tidak membuahkan hasil. Sayang, udahan yuk mainnya. Teteh udah capek nih dan mau istirahat, bujuk Alexa, tapi dia masih tetap mencari. Karena anak itu tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Berbagai pikiran buruk mulai memenuhi pikirannya. Jadi, dia berjalan lebih jauh lagi agar bisa menemukan di mana anak sepupunya itu berada. Kamu kenapa ada di sini? Seorang pria bertubuh kekar dan tinggi menghampiri Alexa. Dia bahkan bertanya dengan suaranya yang berat. Aku cari Nabila, Mas. Dia tadi berlari ke arah sini. Tapi sampai sekarang aku masih belum menemukannya. Lirih Alexa merasa bersalah. Jangan panik. Mari kita cari sama-sama. Kamu dari di sini, saya ke sana. Pria itu berjalan ke arah yang berlawanan. Sementara Alexia kembali melanjutkan langkahnya. Namun, langkahnya kembali terhenti ketika melihat kakaknya dipeluk oleh pria yang tidak lain adalah suami yang menikahinya beberapa jam yang lalu. Aku minta maaf sayang. Aku terpaksa melakukan semua ini agar Mama tidak mencurigai hubungan kita. Aku janji akan langsung menceraikan dia kalau sudah melahirkan anak untuk kita, lalu membuangnya. Ucap Rashid tanpa perasaan sambil mengelus rambut sebahu Dea. Kedua kaki Alexia langsung terasa lemas dan dia hampir saja terjatuh. Namun Bimantara, ayahnya Nabila berhasil menahannya. Eida apa? Tanyanya dengan suara pelan. Tapi baru saja Alexia mau menunjuk ke arah Rashid dan Dea. Kedua orang itu sudah tidak ada di tempat asal. Alexia menggelengkan kepalanya beberapa kali karena tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Hei, kamu kenapa? Bima menatap heran ke arah sepupu mendiang istrinya yang hanya menangis. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau kamu hanya menangis dan tidak memberikan penjelasan apapun. Alexia kembali menggeleng setelah sadar di tempat itu bukan hanya ada dirinya, tapi juga suami sepupunya. Tidak mungkin, Bimantara menolak untuk percaya. Semua orang tidak akan pernah menangis tanpa sebab. Apalagi wanita. Aku tahu itu. Alexia hanya bungkam. Dia tahu kalau ayahnya Nabila akan mencari penyebab kenapa dia seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengusap air matanya dan berpura-pura tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Sungguh, lirihnya nyaris tidak terdengar. Bimantara ingin bertanya lebih lanjut. Tapi dia tidak mau membuat Alexia semakin tertekan dengan pertanyaannya yang tidak masuk akal. Karena dia sangat yakin ada sesuatu yang baru saja Alexia lihat dengan kedua matanya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semuanya akan berubah atau justru semakin rumit? Tulis tebakan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena setiap jawaban selalu menyimpan pertanyaan baru. Sampai jumpa!